untuk menangkap Saifuddin Ibrahim nggak bisa kecuali dengan cara tipu, dan Saifuddin Ibrahim akan ingat terus, tidak akan tertipu dan akan terus menipu. Ini dia videonya. Baru-baru ini Rudy Yohannes membukakan halaman Edis dan Saifuddin Ibrahim yang ada di Amerika, teman-teman. Nah, Yusuf PI di dalam live ini bertanya kepada wanita yang ada di Amerika ini, dan dia seorang muslim ya, apakah benar yang dikatakan oleh Rudy Yohannes, kata Yusuf PI ini. Dan wanita ini berkata benar. Nah, hanya 1 jam dari tempatnya. Nah, dan Yusuf PI ini meluapkan amarahnya kepada Saifuddin Ibrahim ya. Nah, mari kita simak videonya. Itu betul yang dikatakan Rudy Yohannes itu. Jangan ditutup dulu, jangan kemana-mana dulu. Iya. Benar itu, benar Ustaz. Jadi Sampai persembunyian mereka di situ. Ya beneran. Jadi karena tidak jauh cuma 1 jam dari tempat saya, nah saya ini akan bekerja sama Rudy Yohannes. Nah, dia belum selesai. Pun minggu depan aja saya sibuk minggu ini. Oke lah, kita ikutin. Nah sekarang tinggal menentukan tempat, apa di Komal saya sendiri, apa di Ustadz, apa di Bang Zuma, atau di Kang Nanda. Cuma 3 itu aja pilihan saya. Bang Daud mungkin tempat. Nah itu nanti kita lihat kemana kita naik. Nah di situ nanti kita berdiskusi, bukan menyerang Tuhanan dia, tapi berdiskusi bagaimana dia itu nanti menyatakan sama saya 4 lokasi persisnya. Jadi seperti itulah. Nah, saya sudah punya telepon Saifuddin, sudah punya. Itu memang saya rencana mau saya ajak keluar, saya ajak makan. Saya mau berdiskusi, saya rencananya begini. Saifuddin itu kelihatannya kan sudah makin tua. Bisa aja ada di alam di bawah sana. Ya, apa? Saya bilang begini. Kalau memang dia Walaupun makin tua seperti kelapa, makin tua makin bersantan. Itulah Saifuddin Ibrahim. Kecanggihan dia, kepolosan dia, kesederhanaan Saifuddin Ibrahim itu akan menggugat, menggoda, dan membuat terpesona siapa saja yang melihat dia. Enak aja lihat Saifuddin Ibrahim makin tua. Ayo Mila, telepon saya, kan kita sudah teleponan. Kita ketemu di mana nanti? Di Sanam Luang. Oke, kita ketemu di Sanam Luang. Percaya, saya terlalu tulus untuk setiap pertemanan dan persahabatan. Saya nggak akan bikin kamu kapok dan seperti orang yang jatuh cinta. Oh, saya lebih dari itu. Gitu ya. Mila ya, jangan bilang dong makin tua. Jangan nyebut umur ya. Umur itu kan hanya sekedar angka, tetapi setiap orang punya persepsi tentang kehidupannya, tentang ketuaannya. Oke, Mila, Jamila, aduh Jamila, anak cantik, anak Pak Lurah. berniat 100% mau kembali. Itu biaya pesawatnya sekali jalan saya yang akan bayarin, terus biaya Enggak bisa Bung. Di bandara saya yang tangkap Saifuddin. Pasti itu. Saya yang tangkap dia, saya udah janji. benar. Jadi kita bawa orang, jadi dia bukannya balik dilepas, enggak saat ini. Kirain Bunda mau ngasih dia duit pulang. Lalu bebas berkeliaran di Indonesia, enggak akan. Nah, Saya tangkap, saya yang akan tangkap dia dengan tangan saya. jadi gini, jadi kita bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Jadi umpamanya nanti ada lawyernya, kita ke court tuh ke apa istilahnya tuh ke pengadilan, menyatakan di situ berapa lama dia harus berpenjara. Pokoknya ini saya bantu dia dengan pesawat dan uang sangon untuk keluarganya. Kalau memang dia bersedia, saya mau bisa. Saya janji ngasih dia, pokoknya habis 1 miliar. 500 juta Sudah terdapat, mohon maaf ya teman-temannya. Orang polisi sudah menyiapkan uang banyak sekali. MUI memberikan uang kepada polisi, menurut kabar itu 30 miliar untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Dan Krisnamurti ya, setelah mendapatkan uang dari MUI untuk menangkap Saifuddin Ibrahim waktu itu dari Januari 2023 ya, dia sudah ketemu dengan saya, polisi itu. Malah dia ke Afrika ya, kipas-kipas uang yang diperolehnya dari MUI itu polisi.
Apalagi kamu Yusuf PI janji dengan tangan saya sendiri akan menangkap Saifuddin Ibrahim nanti kalau di bandara. PI, PA. Ini janganlah bikin video yang membuat saya ketawa sendiri, Yusuf. Hati-hati kamu Yusuf, ya. Nggak bisa model begitu caranya, rapat. Apalagi di TikTok. Itu sudah ketahuan. Ini media sosial itu akan mempermalukan kamu sendiri. Kamu tahu kan agamamu dibongkar oleh TikTok, YouTube, medsos? Apa nggak malunya internet ini membongkar ajaran Nabi lo? Sampai segala sesuatunya itu ketahuan semua. Ya, Bunda Mila, kapan ketemu? Jadi gitu Ustaz, 500 juta, terus tambah pesawat, tambah ongkos lawyer lah, ongkos advokat, sama ongkos pengadilan. Itu janji saya. Jadi mereka ini saya approach dulu berdasarkan informasi sama si Rudy Yohanes. Nah, insya Allah bisa tuh. Bukannya pulang terus kita lepasin, jangan loh. Saya duluan. Saya pikir tadi mau enak kali dipulangin. Lenggak-lenggok di Indonesia, jangan harap. Dia kayak bertanggung jawab dulu 2 tahun, 3 tahun, berapapun hukum kita yang berlaku. Nah itu kita ini saya baik. Dan salah. Seperti itu Ustaz. Tapi saya minta tolong diburu-buru. Saya baik. Ya teman-teman, dukung Bunda Mila ya teman-teman untuk bongkar sindikat di Amerika gitu juga ya. Karena penghujat ini teman-teman, ya mereka scamnya di situ gitu loh, dengan dibiayai oleh seseorang iblis di situ. Iblis yang biayai di situ. Jadi untuk menghujat Islam itu mereka ada supportnya. Ya, kita harus lawan kan gitu ya. Saya sama saya di Amerika, saya di antara itu dua-dua. Ya udah jangan ya itu ya. Kan manusia bisa berubah Ustaz. Tapi kalau udah ketahuan kayak gitu pun apa enggak lari mereka? Nah, ini kita dengan cara baik-baik, dengan cara halus, dengan soalnya sampai sekarang yang saya udah tahu belum ada kerjasama antara pemerintah Indonesia sama Amerika, belum ada. Itu yang saya mau perjuangkan di pemerintahan ya, pemerintahan. Saya siapa tahu ada nanti kerjasama yang enak. Nah itu bukannya mereka aja yang di ini, yang korupsi juga bisa kita ciduk kan. Kalau penting ada itu macam jago kok. Saya kalau yang untuk urusan Saifuddin Ibrahim harus jago. Ya. Terserah kalian kalau saya ketemu Saifuddin Ibrahim, terserah kalian habis itu mau nyebut saya preman kayak nggak apa-apa lagi ya. Hati-hati kalau nggak ada pengamanan. Ketemu Saifuddin itu saya jemput di bandara Soekarno Hatta. Ya, saat itu kita masalah, kalau saya bilang begitu. Saifuddin Ibrahim itu harus jago. Masalahnya kamu batuk aja nggak sembuh-sembuh. Masalah kamu itu masih kroco. Polisi saja tidak bisa membawa saya, menangkap saya. Kita sudah ngobrol, sudah teleponan dengan polisi Indonesia, jenderal-jenderal. Elo, satpam aja bukan, sahansip bukan. Bagaimana cara nangkap saya? Sama PA Yusuf. Kalian itu hanya rapat tikus. Tahu tikus rapat? Karena banyak keluarga tikus dimakan kucing. Maka dibuatlah rapat seluruh dunia, rapat para tikus, pentolan-pentolannya dan pemimpin tikus di seluruh dunia berkumpul membicarakan satu topik untuk melawan kucing yang sering menghabisi keturunan mereka, anak mereka. Kumpul di California. Rapat dibuka, tok tok tok. Bagaimana keadaan kita begini seluruh dunia ini, apa usulan Anda? Usul kita harus memberikan cyanida ke dalam makanan kucing sehingga dia akan ngek. Asal lagi. Usul kita harus membuat perangkap untuk menjepit tangannya
sehingga kucing yang berkeliaran itu segera akan dikrip oleh apa yang kita pasang. Wah, kata pimpinan sidang, wah bahaya, nanti kita juga kena. Saya usulkan untuk kita harus menyiapkan pengamanan khusus di mana kita berada, tikus tidak berani. Tetapi kan kita jadi takut sama kucing. Ada kucing dari benua lain, tikus dari benua lain. Usulan saya adalah jangan masang perangkap ataupun makanan kita kasih cyanida, karena semua itu sangat beresiko. Usul saya satu-satunya cara adalah memasang kerintingan, kita kalungin kerintingan sehingga kemanapun kucing berada dan berlari kita dengar suara dia. Oh, dia di sana, sehingga kita aman. Woi, langsung kepala pimpinan ketuk palu, tok tok tok. Ini adalah usulan yang bagus sekali katanya, yaitu memasang kerintingan di leher kucing. Rapat sudah selesai. Permasalahannya siapa yang memasang kerintingan di leher kucing? Siapa yang bisa memasang kerintingan di leher kucing itu? Tidak ada satupun kucing yang bisa memberikan lehernya untuk dipasang. Dan tidak ada peserta sidang pun yang mampu memberikan jawaban bagaimana memasang kerintingan di leher kucing. Mereka takut semua, menyerahkan nyawa. Berani nangkap Saifuddin Ibrahim dengan cara apa? Kalau ketemu Bunda Mila, oke, kita ketemu kapan? Percayalah, saya akan kembali ke Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. Saya ini adalah orang yang taat hukum dan saya tidak pernah takut. Termasuk ketika itu polisi memberikan jalan keluarnya minimal bukan setahun Abi masuk penjaranya, harus lebih dari setahun katanya. Siapa yang menjamin saya di dalam penjara? Saya tanya kepada polisi. Saya jaminannya. Anak istri saya bagaimana? Saya yang menyiapkan segala sesuatunya, asal Abi pulang 3 hari 3 malam. Polisi itu merayu saya, dia ada di hotel di downtown Los Angeles sana. 3 hari 3 malam. Terakhir kita ketemu di Portos. Anda tahu Portos itu? Bawa mobil gede saya, trek saya. Saya suka bawa truk. Ketika itu trek mewah, merah. Sama hamba Tuhan. Dibawa. Sampai kita antar itu polisi balik ke bandara. Saya tidak mau kembali karena nyawa saya terlampau mahal. Mulut lidah saya terlampau mahal. Pikiran dan kesehatan saya, kepentingan saya adalah memberitakan Injil itu di atas segala-galanya. Dan itu saya harus jaga. Komitmen saya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa diputar balikkan. Saya sudah cukup 4 tahun vonis dari Pengadilan Negeri Indonesia dengan menjatuhkan hukum tanpa hukum. Vonis ecek-ecek, etok-etok. Vonis yang sangat memalukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di mana kaum minoritas dipermalukan oleh hukum bangsa Indonesia. Negara yang sangat mempermalukan anak cucunya di masa yang akan datang. Di mana orang-orang yang beragama minoritas dipermalukan oleh hukum bangsa Indonesia, di mana pasal 165A adalah pasal karet. Kapan saja bisa dikaretin, dipanjang pendekin.
Pasal 156A itu untuk KC 10 tahun, untuk Ahok 2 tahun, untuk Saifuddin Ibrahim 4 tahun. Tapi bayangkan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Mestinya saya harus menjalani hukuman 4 tahun, tetapi hanya dijalani 1 tahun 4 bulan. Kenapa? Saya menginjil, beritakan nama Tuhan di dalam penjara. Penjara pertama 18 muslim, penjara kedua 60, terima Yesus. Penjara ketiga 120 muslim terima Yesus dalam penjara. Maka dipercepat saya keluar. Saya harus segera keluar dari penjara. Begitu keluar dari penjara, terus mutar terus. Khutbah tetap khutbah. Juni 2021 mulai saya khutbah hapus 300 ayat Quran, malapetaka bangsa-bangsa. Tunjukkan saya satu negara Islam yang berhasil dan maju memberlakukan syariat Islam. Salam, saya intro dulu ya. Salam sahabat-sahabat terkasih semuanya, dimanapun berada. Terima kasih, hatur nuhun kepada para penonton dan juga subscriber, followers di channel ini. Terima kasih yang terus setia mendukung perkembangan channel ini. Jangan lupa dibantu di subscribe, di like, dan di share supaya channel ini terus berkembang dan dikenal orang. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan wawasan, membuat kalian cerdas. Terima kasih. Sampurasun. Adalah seorang calon wakil gubernur Jakarta Suswono yang katanya bercanda tentang untuk menjadi seorang pemimpin itu harus kawin dengan janda kaya, seperti Nabi itu kawin dengan janda kaya, yaitu Khadijah, begitu kira-kira. Saya dapat dari seseorang yang bernama Alifur Rahman. Ini channelnya ini mendeklar bahwa Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta. Bagaimana faktanya? Kita dengarkan dulu si Alifur Rahman. Ada orang memberikan contoh yang salah soal Nabi, mereka kok diam? Padahal sebelumnya ngaku cucu Nabi gitu ya. Sekarang kemana mereka? Nah, pernyataan seperti ini memang sangat menyinggung sekali, karena sekali lagi ini kurang ajar, tidak sesuai dengan sejarahnya, karena Nabi sama sekali bukan pengangguran di usia mudanya, karena sudah berusaha dan menjadi pedagang sejak muda, bahkan sejak kecil sudah ikut pamannya. Sehingga pernyataan Suswono hari ini kemudian mendapatkan respon dari beberapa pihak. Yang pertama muncul dari Muhammadiyah. Pengurus pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa ya sebenarnya samalah dengan video saya sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad bukan pengangguran ketika menikah dengan Khadijah, dan itu terbukti dengan 20 unta sebagai mas kawinnya, dan itu kalau hari ini itu harganya sekitar 1 miliar rupiah untuk 20 ekor unta itu. Sehingga stop, jangan cerita bohong ya, karena saya adalah guru sejarah Islam. Menurut sejarah, ini sejarah tambahan dan buatan dari Ba'lawi, yaitu orang Yamani. Karena di sana ada cerita bahwa dia maharnya 20 ekor unta. Kalau satu unta sekarang harganya hampir 1,5 miliar gitu, kali 20 ya kira-kira hampir 5 miliar. 5 miliar mahar Mr. M ini kepada Khadijah. Merupakan istri pertama dari SAW, Mr. M. Karena SAW waktu itu umur 25 tahun, menikah dengan Khadijah umur 40 tahun. Dinikahkan oleh Khuwailid sendiri, Khuwailid bin Asad,
itu ayah dari Khadijah ini. Dan Khuwailid ini adalah orang Nasrani, dan Khadijah juga adalah seorang janda kaya, istri orang Kristen zaman itu, dan sangat kaya sekali ini Khadijah. Posisi Mr. M waktu itu adalah tukang angon weduse iku sopo Khadijah, tukang angonnya Siti Khadijah untuk menggembalakan mbek-mbek di tengah ladang di sana. Dan setelah naik jadi tukang angon, dia beberapa kali menjadi kafilah dagang ke Syria, yaitu ke Syam. Nama lama itu Syam, yaitu Syria sekarang ini, yang beribu kota Damaskus. Dia membawa dengan budaknya yang bernama Maisarah. Maisarah ini adalah sebenarnya laki bukan perempuan, yang menjadi budak yang dibawa oleh Mr. M untuk berdagang, kemudian membawa barang ke sana, kemudian membawa balik ke sini dengan modal dan keuntungan tertentu yang didapat oleh Mr. M sebagai naik jabatan dari tukang angon kambing, di mana mbek-mbek juga itu berhubungan badan dengan Mr. M ini. Ini cerita fakta, dan saya bisa menunjukkan dalil-dalil ketika dia plukusuntur kelentak-kelentu dengan mbeknya itu, karena dia memang nafsu besar di umur segitu itu. Dan tentu saja kalau mbek itu di plukusuntur kelentak-kelentu oleh Mr. M, nanti jantannya nggak mau kawin lagi sama betina itu, sehingga merugikan sekali tidak mendapat anak, karena kambing jantan itu nggak mau lagi kalau dia cium barang ceweknya itu bekas Mr. M, ya nggak mau lah. Ini bukan lelucon. Sekali lagi, maaf, ampuni saya Tuhan atas cerita itu. Lalu apa mahar yang diberikan oleh Mr. M ketika menikahi Khadijah? Menurut Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap Mr. M karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian Ibnu Hisham menjelaskan SAW Mr. M memberikan mahar kepada Khadijah berupa 20 ekor unta betina muda. Tak hanya memberikan unta saja, dijelaskan di dalam buku Khadijah Cinta Abadi Kekasih Mr. M, Abduh Yamani. Abduh Yamani ini yang harus saya curi, gak aja saya curi. Kenapa saya tidak percaya? Sama dengan turunan Yaman ini suka membesar-besarkan dan suka cerita halu, karena Muhammad Abduh Yamani SAW memberikan mahar emas. Riwayat yang lain menyebutkan Mr. M menikahi Khadijah RA dengan mahar berupa emas seberat 12,5 uqiyah, dilansir dari buku Perempuan Teladan Sepanjang Masa karya Ibrahim Hassan Al-Jamal. Satu uqiyah itu setara dengan 28 gram. Kalikan sendiri. Cerita ini tentu saja bohong besar bohong, seperti kebohongan yang ditimbulkan oleh kaum Yamani tentang silsilah mereka yang nyambung kepada SAW. Karena satu pertama, yang melamar itu bukan SAW tapi Khadijah. Yang melamar SAW Mr. M lewat budaknya Maisarah, dan si budak Khadijah ini mengenal kejujuran SAW ketika membawa barang dagangan Khadijah ke Syam, yaitu Suria sekarang ini. Ini satu. Seluruh buku sejarah Mr. M itu berkata bahwa lamaran-lamaran itu yang melakukan adalah Khadijah. Kemudian yang kedua, yang menikahkan Khadijah ini sebenarnya bukan Khuwailid, tapi Waraqah bin Naufal, paman Khadijah. Karena Khuwailid tidak setuju kalau anaknya harus menikah dengan Mr. M yang kismin, kinmis alias sampai tanpa celana, nggak ada. Khuwailid sengaja dibuat mabok anggur agar menyetujui perkawinan Khadijah dan Mr. M, sehingga pagi hari barulah Mr. M sudah jadi menantunya. Kaget. Tapi tadi malam dia masih ingat sekitar mabok-mabokannya itu. Nah, ini rahasia yang kedua. Sehingga
memang bohong. Yang mengawinkan itu adalah Warqah bin Naufal, seorang pendeta dong. Dan Khadijah adalah orang Nasrani, Khuwailid orang Nasrani. Tanpa memperpanjang, dengan agama apakah perkawinan Mr. M di perkawinan pertama ini? Ya pasti dikatekisasi dulu oleh Warqah bin Naufal, yaitu pendeta. Karena agama Mr. M belum muncul, 15 tahun yang akan datang baru muncul agama ini. Ini cerita di luar daripada yang saya maksudkan, karena ini lagi viral adalah masalah maharnya Mr. M begitu besar dan banyak sekali, 20 ekor onta bersama 28 ukiah emas dan seterusnya. Dari mana dia dapat emas dan unta sebanyak itu? 3. Ketika sore perkawinan Mr. M dan Khadijah, maka berkatalah Abu Thalib atas suksesnya perkawinan itu. Dia berkata, Tuhan telah mengangkat kita dari kesulitan hidup ini. Inilah perkataan spontanitas pamannya yang masih musyrik ketika itu, karena kesulitan hidup yang dialami oleh bukan Muhammad saja, bukan Mr. M saja, tetapi termasuk Abu Thalib. Maka kekayaan itu bertambah luar biasa. Sehingga karena bertambahnya kekayaan ini, si Mr. M mendapat kesempatan untuk tidak mencari nafkah lagi. Karena apa? Khadijah kaya. Dan Khadijah memberikan kesempatan kepada suaminya untuk melakukan tirakatan, bersemedi di sebuah gua yang disebut Hira. Disitulah suaminya ini kadang-kadang berapa lama masuk ke sana untuk berada di dalam gua, sehingga pada tanggal 17 bulan puasa dia mendapat wahyu yang pertama, dan dia ketemu dengan malak yang berwajah tidak jelas, wajahnya kayak apa, itu yang disebut malak, yang dicekik lehernya 3 kali, dicekik, jawab, baca. Ya, orang buta huruf. Orang buta huruf disuruh baca. Aneh ini malaikat. Dasar malaikat pukul suntur kamu. Dan karena sejak dalam kandungan ibunya dia tidak pernah mengenal ayahnya, demikian pula usia 6 tahun Aminah telah gem, innalillahi. Sehingga sejarah yang kuat adalah kismin, papa tak berharta sama sekali, Mr. M ini. Dari mana dia mendapatkan 20 unta? Kok bisa mengubah sejarah? Tiba-tiba saya mendapatkan mahar 20 unta. Saya mau guling-guling dulu, ataupun saya balik ke Indonesia untuk menerangkan cerita ini, supaya dari mimbar ke mimbar di masjid saya akan ngomong. Begitukah maunya kalian? Mancing-mancing saya supaya pergi ke sana dan balik menceritakan tentang sejarah yang ini. Saudara, saya menulis buku Dialog Kristen dan Islam. Buku ini bisa Anda dapatkan di sekretaris saya 085388270696. Di dalam bab 9, perkawinan Mr. M, ya. Mulai dari halaman 119. Saya tulis ini judulnya, perkawinan Mr. M. Yang aneh-aneh, ada 10 perkawinan. Dari sekian perkawinannya itu ada 10 perkawinan. Dan perkawinan pertamanya ini adalah dengan seorang janda kaya Nasrani, Kristen, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang mau saya omongkan. Sehingga saudara-saudara, ada 10 perkawinan anehnya yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan aturan agamanya. Buku ini telah membuat, menurut cerita MUI,
150 Muslimin pindah keyakinan menjadi orang Kristen. Makanya disebut perkawinan aneh. Termasuk perkawinan dia yang kedua yang saya tulis itu dengan Zainab binti Jahsh. Menantu sendiri ditumpain setelah menyuruh anak angkatnya cerai. Tetapi bahasa Qur'annya bilang tahan istrimu. Tahan, padahal dia kepingin. Di ayat itu dia kepingin sekali, ingin numpangin menantu. Inilah yang membuat saya harus meninggalkan keyakinan itu. Saya harus tidak boleh lagi percaya dengan apapun kata dia. Fakta keempat, fakta keempat, ini sangat menyakitkan. Sampai usia perkawinan Mr. M 15 tahun kemudian dia semakin galau, ingin menjadi pemimpin. Dia tidak memiliki kuasa untuk itu kecuali mengangkat diri jadi nabi dari Arab. Untuk menjadi pemimpin dia ditolak karena sejarahnya jauh untuk menguasai itu, karena dia tidak memiliki kecakapan administratif memimpin suatu bangsa yang besar dengan organisasi yang penting, yaitu mutar-mutar batu hitam 7 kali. Dan ini memerlukan kecakapan emosional dan kecakapan iman untuk memimpin suatu kaum, yaitu penyembah batu hitam. Itu fakta yang keempat, bahwa tidak ada jalan lain untuk menjadi pemimpin itu adalah jadi nabi. Dan apa yang saya tulis selanjutnya, bahwa buku ini saya tulis tidak ada nabi dari Arab. Dan inilah yang menyakitkan dari segala pemimpin isi alam Muslimin itu, untuk harus mengkerangkeng saya supaya saya tidak berbicara tentang fakta-fakta. Karena apa yang saya tulis ini adalah pengetahuan saya, apalagi dengan kecanggihan teknologi ini, sudah tidak mampu dibantah oleh orang semacam Anda. Nggak bisa membantah saya. Itu yang penting dari semuanya. 5, fakta yang kelima. Dan orang yang pertama kali mengangkatnya untuk menjadi nabi dari Arab ini adalah istrinya sendiri. Istrinya sendirilah yang mengangkat dia jadi nabi, yaitu dengan cerita mengangkat rok untuk membuktikan bahwa ketakutan Mr. M ini karena didatangi oleh makhluk halus. Menurut dongeng Arab, bahwa kalau setan begitu dibukakan paha nggak akan hilang, tetapi kalau rok perempuan itu diperlihatkan, kemaluannya itu diperlihatkan, maka malaikat akan lari. Nah, begitu Mr. M ini ada di paha Khadijah, ini hadisnya terkenal semuanya, apapun Anda tidak bisa membantah yang saya kisahkan ini. Maka ketika Khadijah itu memperlihatkan, mengangkat kainnya sehingga tampaklah paha dan bagian tertentu, dan suaminya itu Mr. M ini ada di situ, Apakah kamu sudah melihatnya? Apakah kamu masih melihat makhluk itu? Dia bilang, oh sudah nggak ada lagi. Oh, itu adalah malaikat, karena memperlihatkan paha kepada malaikat kabur. Tetapi ketika mengangkat paha kepada makhluk lain, yaitu naudzubillah min dzalik, yaitu syaitan, dia nggak lari. Oh, itu bukan malaikat. Sama dengan dongeng-dongeng yang dia ciptakan sendiri. Misalnya, Gug
yang ada di rumah menyebabkan Jibril tidak datang. Guguk yang ada di rumah, Jibril tidak mau datang. Malaikat tidak mau masuk rumah orang yang ada guguknya. Iya, ini kan lelucon-lelucon yang sarkastis sebenarnya. Lelucon, ya memang lelucon, namanya juga agama lelucon. Dan cerita-cerita itu akhirnya ma anta binikmati rabbika majnun. Oleh kasih karunia Tuhan, kamu bukan orang gila, padahal emang gelo. Mr. M itu adalah gelo-geloan. Maaf, saya tidak menghina sebenarnya. Saya masih ada kata-kata yang halus untuk itu. Karena berdasarkan ayat-ayat itu dan cerita-cerita kisah-kisah yang sudah terdapat dan yang menulis, itu semua adalah sahabatnya sendiri. Dan tentang kitab suci yang dia turunkan, katanya dia buta huruf dan seterusnya. Lalu banggalah segala musulman bahwa dia sengaja dibuta hurufkan supaya tidak ada yang mengatakan bahwa kitab sucinya ini adalah buatan Mr. M. Padahal iya, dia tinggal ngomong kok, mau turun celana ya turun ayat. Dan begitu berpengaruhnya Tuhan ini membantu Mr. M untuk menunjukkan kepada dia bahwa dia adalah orang yang pantas menjadi nabi. Tetapi setelah saya membaca Alkitab dan seluruh renungan cerita kisah para nabi, lelucon itu adalah kebohongan yang didasarkan atas halusinasi seseorang. Seperti dia berhalusinasi, ya banyaklah halusinasinya itu. Dia mengatakan jumlah nabi 124.000. Yang benar aja. Dan dia mengatakan dia adalah yang terakhir. Dan cerita-cerita halunya itu sangat halus untuk dijadikan nasi. Makanya cerita halusinasi. Maafkan saya kalau saya harus mengatakan ini. Terlampau jujur saya. Dan untung saja saya ada di Amerika ini. Kalau enggak, waduh, minta ampun saya harus melawan setiap ucapan bohong semacam ini. Dari mana dia mengatakan 20 unta? Orang ngangon wedus. Sejarah-sejarah yang sudah saya pelajari, sejarah yang saya terima dari kakek, paman, moyang, bapak, ibu saya, dia kismin total. Baru sekarang ada namanya Al-Yamani, dia bikin sejarah baru tentang Kanjeng. Apa Anda nggak malu membuat sejarah yang tidak masuk akal itu? Saya menulis sebuah buku. Saya sudah menulis banyak buku untuk meluruskan sejarah-sejarah, dan saya punya dasar-dasar kepustakaan yang kaya. Saudara-saudara, jangan membuat ungkapan-ungkapan hadis-hadis baru yang telah diciptakan oleh orang-orang Habib Yaman. Banyak halusinasi seperti yang dilakukan oleh Imam Unyil. Imam Unyil itu pantas, dan sekarang kamu hancur namamu karena membuat hadis-hadis baru dan merekayasa dirimu turunan Kanjeng. Ya kalau saya ya percaya aja kamu turunan Kanjeng. Kenapa? Mirip-mirip kayaknya, ya mirip-mirip. Yaitu halusinasinya itu, bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh-tokoh selanjutnya bisa mi'raj, naik ke langit 70 kali tanpa menggunakan kendaraan tertentu. Ada lagi turunan Ba'lawi itu siut, bisa terbang ke langit dan nabrak itu
atap sehingga atapnya rusak. Lucu bahwa nenek moyang saya kalau membaca itu, dia bisa membaca 60.000 Yasin satu rakaat sholat. Wah, cepat sekali untuk satu rakaat. Dia bisa menghatamkan Quran. Ampun. Ini Yaman ini banyak bohongnya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Rekayasa dia termasuk memasukkan kubur-kubur keramat di Indonesia ini. Jadi ada yang menyiapkan kuburan keramat. Itu bin Yahya yang tinggal di Pekalongan itu. Rizik Imam Unyil ini adalah tukang pukul tak ditambah oleh si sengit itu Habib Blonde yang rambutnya coklat dan berbicara tanpa malu atau memang nggak punya kemaluan kali ya. Terlampau banyak halusinasi yang diciptakan untuk memperbodoh para muhibbin, para pencinta habaib. Terlampau banyak kebohongan yang diciptakan. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari berpikir waras untuk menjadi muslim, menyiapkan masa depan yang indah, toleransi dan damai. Kalau Anda belum mampu bertoleransi dan damai, saya akan tetap mengupas sejarah ini sebagai bagian dari kelololan, kebotolan, gara-gara sebotol minuman jadi jalan sempoyongan. Yang penting botol. Apa? Bodoh dan tol. Lol. Ngeri saudara-saudara. Oleh karena itu perbaiki Islam Anda, perbaiki sejarah yang harus Anda ucapkan. Oleh karena itu saya minta, ya, saya setuju dengan calon PKS itu, yaitu wakil dari Ridwan Kamil. Untuk menjadi pemimpin harus kismin dan kawin dengan janda kaya. Lalu menyanyilah janda kaya, jandanya para remaja yang maunya menang sendiri. Aku jadi penasaran, janda muda. Terima kasih Om Irama, dan saya sudah menyanyikan lagu ciptaan Anda, yaitu Janda Kaya, seperti kebiasaan Haji Roma Irama. Tetapi bagaimanapun, karena persaingan Anda dengan Habib-Habib ini, saya setuju dengan Roma Irama. Ani, haleluya. Terima kasih saudara-saudara untuk cerita sersan, serius tapi santai. Tuhan memberkati. Salam, saya intro dulu ya. Salam sahabat-sahabat terkasih semuanya, dimanapun berada. Terima kasih, hatur nuhun kepada para penonton dan juga subscriber, followers di channel ini. Terima kasih yang terus setia mendukung perkembangan channel ini. Jangan lupa dibantu di subscribe, di like, dan di share supaya channel ini terus berkembang dan dikenal orang. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan wawasan, membuat kalian cerdas. Terima kasih. Sampurasun.